Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa 4,2-7 juta orang meninggal akibat polusi udara di seluruh dunia setiap tahun. Selain itu, isu perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan hidup yang paling mendesak saat ini. Beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah membuang sampah sembarangan, limbah industri, menebang hutan secara liar, meningkatnya gas rumah kaca, efek rumah kaca, boros penggunaan listrik, polusi udara akibat asap industri pabrik. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) sangat peduli terhadap masalah lingkungan ini. Kenapa kita harus peduli terhadap masalah ini? Karena masalah sampah itu menjadi masalah nasional. Dan di beberapa daerah, saya kira merata di seluruh daerah, itu sampah menjadi problem serius. Problem serius yang tidak bisa diselesaikan pemerintah saja. Tidak bisa diselesaikan LSM saja. Tidak bisa diselesaikan oleh perusahaan saja. Tapi juga harus kita bareng-bareng menyelesaikan masalah sampah ini. Untuk itu, beberapa kegiatan telah dilakukan P3M dalam rangka menjaga dan merawat bumi. Kegiatan tersebut antara lain adalah kegiatan halakoh penyediaan air bersih di pesantren. Kebijakan transformatif dalam pengelolaan air bersih memiliki dampak signifikan bagi dunia pesantren. Sayangnya, selama ini, pengelolaan sumber daya air di pesantren belum mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait, menyebabkan krisis air yang merugikan banyak pesantren. Menurut data P3M tahun 2023, banyak pesantren mengalami krisis air bersih, menghambat proses belajar mengajar, bahkan memaksa beberapa santri untuk pulang. Kiai Haji Sarmidi Husna, Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M, mengungkapkan pentingnya kebijakan yang dapat mengatasi krisis air ini. Kenapa P3M itu mengadakan FGD pada siang hari ini? Pertama, memang air itu luar biasa. Tidak ada orang, bahkan hewan yang tidak membutuhkan air, itu enggak ada. Tapi air itu bukan termasuk barang yang mudah diadakan. Kalau istilahnya itu tabarukan, itu enggak bisa. Air bagian dari bahan yang tidak bisa diterbarukan. Jadi enggak bisa air kalau sudah habis ya habis. Kayak minyak gitu. Kalau udah habis ya habis. Karena sulit untuk diterbarukan. Oleh karena sulit untuk diterbarukan itu, kemudian di sisi-sisi kalau ada musim tertentu, kemudian di daerah-daerah tertentu itu bisa terjadi kekeringan. Kedua, kegiatan FGD tentang ekonomi sirkular dengan penguatan ekonomi sirkular di pesantren dan masyarakat. Pesantren dapat menjadi pionir dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ekonomi sirkular dan praktik berkelanjutan. Pesantren dengan jumlah sekitar 39.167 yang tersebar di seluruh provinsi dengan total santri sebanyak 4,85 juta orang memiliki peran strategis. Selain sebagai pusat pendidikan, sekaligus tempat pembelajaran bagi komunitas muslim. Mereka dapat menjadi pionir dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ekonomi sirkular dan praktik berkelanjutan. Ketiga, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) juga akan meluncurkan program pengelolaan sampah di pesantren. Dalam kegiatan untuk awal dari program yang nantinya 10 pesantren tersebut akan menjadi mitra P3M dalam upaya untuk memberdayakan santri dan masyarakat sekitar pesantren dalam pengelolaan sampah. P3M dalam program pengelolaan sampah bekerjasama dengan PT Coca-Cola Europe Pacific Partners Indonesia. Adapun ke-10 pesantren tersebut adalah 1. Pesantren Nur El Falah, Serang, Banten. 2. Pesantren Al-Muhajirin di Purwakarta. 3. Pesantren Buntet, Cirebon. 4. Pesantren Al-Ittihad, Poncol, Semarang. 5. Pesantren Blangi, Sleman, Yogyakarta. 6. Pesantren Api Tegalrejo, Magelang. 7. Pesantren Lirboyo, Kediri. 8.
Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, 9 Pesantren Al-Anwar II, Sarang, Rambang, dan 10 Pesantren Al-Fattah, Siman, Lamongan.